Senang. Pada kesempatan nanti Ibu Wati kan akan menjadi coach nih terhadap Ibu Jumini. Nah, persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Jumini dengan menggunakan alur tirta. Saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada Ibu Jumini. Baik Ibu Wati. Nah, nanti jangan lupa ada 3 kompetensi inti yang harus Ibu persiapkan, yaitu ada present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga harus dipersiapkan nanti ya Ibu Wati ya. Iya. Nah, oke Bu Wati, selamat bekerja, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum Bu Jumini. Waalaikumsalam Bu Wati. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Pertemuan coaching hari ini tujuannya apa ya Bu Jumini? Begini Bu Wati, saya mempunyai unek-unek sedikit. Sebentar lagi kita kan Bu memasuki libur semester pertama dan akan melanjutkan untuk proses pembelajaran ke semester kedua atau semester genap. Nah, saya mempunyai ide-ide. Saya ingin mempunyai ide-ide untuk proses pembelajaran pada tahap semester kedua atau semester genap nanti, supaya proses pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas itu semakin menumbuhkan minat belajar si anak atau peserta didik saya. Berarti Bu Jumini ingin pertemuan coaching hari ini tujuannya ingin semester genap nanti Bu Jumini ingin menemukan ide baru dalam proses pembelajaran ya Bu? Iya, benar sekali Bu Wati. Saya ingin menerapkan ide-ide baru dalam proses pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas saya nanti, supaya minat belajar anak-anak atau peserta didik saya semakin meningkat. Tujuan akhir yang Ibu Jumini inginkan apa? Saya ingin, seperti yang saya katakan tadi ya Bu Wati ya, saya ingin menerapkan ide pembelajaran di kelas saya, supaya proses pembelajaran di kelas saya lebih berjalan efektif, anak-anak atau peserta didik saya kreatif, dan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pun dapat berjalan dengan baik. Minat belajar anak pun semakin meningkat karena semester kedua nanti kan penentuan untuk kenaikan kelas bagi peserta didik kita gitu. Oke. Kira-kira kesempatan apa yang ingin Ibu miliki sekarang untuk melakukan kegiatan tersebut? Kesempatan yang saya miliki yaitu karena saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang guru, itu yang saya penting ya Bu Wati ya. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang guru, itu adalah tugas yang harus saya emban sebagai saya seorang guru. Saya harus bertanggung jawab untuk menjadikan peserta didik saya mempunyai minat belajar yang tinggi, supaya proses pembelajaran yang terjadi di kelas pun berjalan dengan baik. Oh gitu ya. Kalau Bu Jumini lihat di posisi sekarang ini, Bu Jumini melihat posisi Ibu ada sekarang ini angka keberapa? Nah, sewaktu proses pembelajaran yang terjadi pada semester pertama ya Bu Ati ya, yang setelah saya jalankan, skala posisi saya itu masih di level 7. Nanti inginnya naik ke skala berapa Bu? Pada proses pembelajaran di semester genap nanti, saya ingin berjalannya atau skala yang saya ingin capai, yaitu saya inginkan 8, ataupun kalau lebih meningkat lagi, saya inginnya di posisi yang paling atas Bu, yaitu posisi 10, di mana berarti keberhasilan saya di proses pembelajaran yang telah terjadi pada semester awal atau semester 1 yang lalu dengan proses pembelajaran pada semester 2 yang akan saya jalankan nanti berarti semakin meningkat itu Bu Ati. Oh, gitu. Kekuatan Bu Jumini yang miliki untuk mencapai tujuan tersebut apa? Kekuatan yang saya miliki yaitu kekuatan saya berpegang teguh bahwa kalau saya ingin menjadi seorang guru, saya harus mendidik dan mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik saya semaksimal mungkin. Kira-kira peluang kemungkinan yang Ibu ambil nanti seperti apa ya Bu? Peluang yang saya ingin ambil, karena saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan itu berdiferensiasi, yaitu menumbuhkan minat belajar peserta didik saya, supaya proses pembelajaran yang terjadi di kelas itu lebih kreatif, menumbuhkan minat belajar anak. Saya ingin menampilkan video-video pembelajaran supaya
anak atau peserta didik saya itu tidak merasa jenuh sewaktu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas saya. Oke. Bu Ati. Kira-kira ada nggak solusi yang akan Ibu lakukan jika ada gangguan atau hambatan yang dalam proses yang Ibu lakukan? Mungkin solusinya itu dengan menampilkan video-video pembelajaran yang akan saya tampilkan di kelas, itu mungkin akan menjadi solusi supaya apa? Anak tidak menjadi ribut. Karena apa? Dengan adanya video pembelajaran, anak-anak lebih fokus untuk melihat video pembelajaran tersebut dibandingkan dengan hanya anak-anak kita mendengarkan ceramah kita yang kita ajarkan, atau dengan kita menjelaskan melalui metode ceramah saja, tapi tidak memunculkan video pembelajaran. Mungkin anak-anak akan lebih menarik atau lebih fokus lagi jika mereka menonton video pembelajaran. Begitu Bu Ati. Ada nggak hambatan yang Ibu alami? Hambatannya memang karena situasi atau sekolah kita yang jauh dari kata pinggir jalan ya Bu Ati ya. Jadi solusi untuk sinyal internet, wifi itu kan memang agak hilang timbul terganggu. Jadi mungkin itu hambatannya Bu Ati. Kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Rencana yang saya akan lakukan yaitu ya seperti yang saya katakan tadi, proses pembelajaran yang dapat proses pembelajaran berdiferensiasi yang supaya dapat menarik belajar siswa dengan menampilkan video pembelajaran, dengan menampilkan gambar-gambar, mungkin itu dapat menarik minat belajar peserta didik saya. Kira-kira jangka waktunya berapa lama ya Bu? Berhubung kita memasuki semester kedua Bu Ati ya, saya ingin menerapkan proses pembelajaran tersebut 1 atau 2 minggu ke depan. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya, saya berkomitmen atau seandainya saya sudah berkata misalnya kita menerapkan dalam waktu 1 sampai 2 minggu, otomatis kita harus bertanggung jawab, harus benar-benar menepatinya supaya proses pembelajaran itu benar-benar terjadi dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Komitmen Bu Jumini dalam kegiatan tersebut apa? Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah berjanji atau sudah berkomitmen untuk 1 atau 2 minggu proses pembelajaran itu terjadi, maka dalam proses 1 sampai 2 minggu itu harus benar-benar proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu benar-benar dilaksanakan dalam waktu 1 atau 2 minggu tersebut. Ada tidak teman-teman Ibu yang dapat membantu kegiatan Ibu? Banyak, seluruh warga sekolah atau teman-teman saya di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru saya, baik itu teman-teman saya satu tugas dengan saya, mereka sangat mensupport. Mereka sangat membantu apabila kita atau saya meminta bantuan kepada mereka, baik itu kepala sekolah maupun rekan sejawat saya, mereka sangat membantu atau mensupport. Ada nggak tindak lanjut di kemudian hari yang Ibu bisa lakukan? Tindak lanjutnya, karena dengan adanya support atau bantuan dari mereka, terutama saya pribadi, saya merasa termotivasi dengan adanya mereka aja mensupport kita, dengan adanya mereka aja memberikan dukungan penuh terhadap kita. Mengapa kita untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas dengan komitmen tadi yang seperti saya katakan tadi, proses pembelajaran harus berdiferensiasi dalam waktu dekat selama 1 atau 2 minggu. Jadi saya pun berpegang teguh, mereka saja sudah mendukung, alangkah baiknya saya melakukan perubahan tersebut dengan tepat waktu atau sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Semoga sesi coaching hari ini bisa terwujudkan aksinya dan dapat maksimal untuk anak-anaknya ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Ati. Nah, saya kira sesi coaching hari ini sampai di sini. Semoga coaching hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih ya Bu Jumini. Iya, terima kasih sama-sama ya Bu Ati, karena Bu Ati sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan unek-unek saya selama ini yang saya rasakan.
sekarang saya sudah sedikit lega dan dapat menemukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran yang saya akan hadapi pada semester genap yang akan datang. Terima kasih Bu Wati. Iya, bagus sekali. Nah, Ibu Wati luar biasa sesi coaching bersama Ibu Jumini. Saya sangat sangat apresiasi kepada Ibu. Nah, tadi saya juga sudah melihat ada present tadi kehadiran penuh yang sudah Ibu tunjukkan. Terus Ibu juga sudah mendengarkan aktif ya, dengan menggunakan rasa, ada empati juga yang saya lihat. Terus kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya tadi ya terhadap coachingnya. Nah, sampai tadi pada sesi coaching tadi Ibu sisi coachingnya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan di sekolahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ya Ibu Wati ya. Nah, ini sambil kita mengevaluasi Bu Wati. Sebenarnya alur tirta yang sudah Ibu lakukan tadi seperti apa? Alur tirta yang sudah saya lakukan itu berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah melakukan present atau kehadiran, penuh mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching gitu Bu. Iya, berarti tadi ada alur tirta tadi yang betul. diawali dengan tujuan ya Ibu ya. Ya, Ada identifikasinya, terus ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya. Bagus sekali Ibu. Juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menghantarkan coach menemukan solusinya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, jika saya bisa memberi nilai ya Bu ya, antara skala 1 sampai 5, pada sesi coaching kali ini saya bisa memberikan Bu Wati skala 5. Terima kasih Bu. Semoga coaching-coaching ini nanti bisa Ibu terapkan juga di sekolah terhadap siswa ataupun teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat yang memiliki masalah. Kita bisa melakukan sesi coaching ini. Terus nanti diharapkan teman-teman atau siswa dapat memiliki solusinya sendiri seperti itu ya dengan kita menerapkan alur tirta. Nah, baik sekali Bu Wati, sukses selalu. Semoga kita dapat bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih Bu Wati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Jumini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Bu Rizky? Hari ini saya semangat Bu. Semangat, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan nanti Ibu akan berperan menjadi coach untuk Ibu Wati. Iya Bu. Nah, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan untuk mengcoachi Ibu Wati? Saya sudah mempersiapkan pertanyaan berdasarkan alur tirta Bu. Saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan kepada dalam sesi coaching nanti Bu. Nah, jangan lupa nanti ya Bu Rizky ya, ada 3 kompetensi yaitu present, mendengarkan secara kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga harus dipersiapkan. Baik Bu. Oke, selamat bekerja Ibu Rizky. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Tapi apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin Ibu Wati menginginkan saya meluangkan waktu agar bisa melakukan coaching hari ini ya Bu Wati ya. Nah, ada apa Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya mengalami kendala saat proses pembelajaran di sekolah. Nah, saya kebetulan kan saya ngajar di kelas 3. Nah, di situ ada anak yang sama sekali tidak tahu membaca. Nah, ada sekitar 2. Dia bukan dia tidak mau, dia tidak mampu dan malas. Jadi setiap saya maju nak, maju, dia tidak peduli. Ya, jadi saya bilang apa sih mau? Ya, dia tidak menjawab. Dan itu saya belum mempunyai solusi untuk anak tersebut. Iya, berarti Ibu
siswa tersebut fokus saat belajar Ibu Wati ya. Iya. Mendengarkan apa yang diajarkan dan berarti intinya disiplin ya Bu Wati ya. Iya. Oke. Nah, jadi nanti setelah dalam sesi coaching ini tujuan akhir yang ingin Bu Wati inginkan itu apa? Saya ingin membuat anak tersebut menjadi berubah dari dia malas, tidak disiplin, tidak bisa membaca, menjadi lebih baik lah. Oh, baik ya. Berarti kita ingin Ibu Wati ingin siswanya menjadi lebih baik ya Bu Wati ya. Nah, kira-kira Bu Wati, kesempatan apa yang Ibu Wati miliki sekarang untuk melakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Saya ingin banyak belajar. Iya. Saya ingin banyak belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman, supaya saya mendapat support, bisa membimbing anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Gitu berarti. Iya. Kalau Bu Wati lihat sekarang ini ya, posisi Bu Wati itu ada di skala berapa sih? Bisa dibilang masih skala pengembangan ya, belum mencapai puncak. Ya saya mencapai skala yang tinggi gitu, supaya proses pembelajaran yang saya terapkan itu akan berhasil. Iya, jika di antara 1 sampai 10, Ibu Wati berada di posisi berapa? Mungkin masih 5, dan saya ingin Masih di posisi 5. iya, karena masih proses pembelajaran dalam mendidik peserta didik. Nah, sekarang kan Ibu Wati merasa bahwa Ibu Wati masih berada di posisi 5. Nah, jika nanti setelah sesi coaching ini dan untuk melakukan kegiatan berikutnya nanti yang akan datang ini, Ibu Wati ingin berada di posisi berapa? 10. Bagus Yes. sekali Bu Wati ya. Nah, kekuatan apa yang kekuatan apa yang Ibu Wati miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Dengan ilmu pengetahuan teknologi, dengan kemajuan sosmed, itu menjadi modal saya untuk belajar bisa menjadi lebih baik. Bagus sekali Bu Wati. Nah, kira-kira Bu Wati, peluang kemungkinan yang akan Ibu Wati ambil itu apa? Peluang kemungkinan untuk menjadi sukses. Iya. Saya akan mencari solusi yang terbaik dari segala permasalahan yang saya miliki, sehingga saya bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Jadi itu menjadikan suatu hambatan yang dapat menggali potensi saya. Bagus Ibu Wati. Nah, Ibu Wati, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan jika nanti ada gangguan atau hambatan? Apa solusi yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencari solusinya dengan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat saya, kepada kepala sekolah, meminta bantuan terhadap apa yang sudah menjadi hambatan yang saya miliki. Iya, baik. Nah, untuk saat ini Bu Wati, hambatan apa yang Ibu alami? Karena saya tinggal di daerah pedesaan ya, di situ kurangnya sinyal sosial untuk sinyal untuk seperti HP, sosmed itu kan agak terganggu wifi. Jadi ya itulah hambatan saya, sehingga proses pembelajaran saya itu agak sedikit terganggu. Oh gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Wati, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan kepala sekolah. Bagaimana solusinya jika wifi di daerah tempat kami tinggal itu diperluas atau dipasang supaya di mana-mana itu sinyal internet itu berjalan lancar. Bu ya, sinyal internetnya dapat menjangkau luas ya gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Wati, jangka waktunya tuh berapa lama? Butuh waktu berapa lama untuk dapat meraih? Kalau jangka waktunya saya tidak bisa menentukan ya, cuma saya ingin lebih cepat supaya proses yang saya hadapi di depan mata saya itu bisa berjalan dengan cepat. Baik Ibu Wati.
Kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa? Yang menjadi tolak ukur keberhasilan? Semangat juang saya, semangat belajar saya ingin menjadi lebih baik, itu yang membuat saya bisa alhamdulillah supaya bisa menjadi cepat tercapai. Iya, baik. Nah, komitmen Bu Wati nih dalam kegiatan tersebut apa? Ada nggak komitmennya? Komitmen saya ingin menjadi guru yang berprestasi supaya bisa menjadi pendidik yang dapat menjadikan siswa tersebut mencapai apa yang mereka inginkan. Iya, baik Bu Wati. Nah, ada tidak teman-teman di sekolah Ibu yang dapat membantu untuk keberhasilan Ibu? Alhamdulillah sejauh ini mereka sangat mensupport saya. Jadi setiap saya mempunyai kendala, saya bertanya solusi bagaimana cara penyelesaiannya, mereka selalu membantu. Ya, baik sekali Ibu. Nah, tindak lanjut di kemudian hari yang bisa Ibu lakukan apa? Tindak lanjutnya, saya mempunyai perencanaan yang membuat saya ingin, oh ini cara penyelesaiannya, ini cara penyelesaiannya. Saya ingin mencari setiap masalah itu ada mempunyai solusi. Iya, baik sekali. Nah, berarti tadi Ibu Wati ingin kesuksesan dan keberhasilan kepada siswa-siswa Ibu ya. Dan semoga jaringan internetnya cepat rampung ya Bu ya. Nah, Ibu, semoga sesi coaching hari ini bisa terwujud nanti di kemudian hari dan dapat maksimal untuk proses belajar di sekolah ya Bu ya. Nah, saya kira sesi coaching kita hari ini cukup sampai di sini Ibu. Semoga coaching ini dapat menambah wawasan kita. Iya, terima kasih Bu Wati. Terima kasih kembali Bu. Iya. Luar biasa sekali Bu Rizky ya. Iya, Bu Coachingnya Jumi. sangat baik. Nah, saya sudah melihat present atau kehadiran penuh Ibu sudah Ibu tunjukkan. Ibu juga sudah mendengar secara aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan menggunakan rasa, ada empati juga yang saya lihat. Nah, kemudian Ibu juga ya seperti yang saya katakan tadi, Ibu juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sambil mengevaluasi ya Bu Rizky ya. Ya Bu. Tadi sebenarnya alur cerita yang Ibu lakukan itu seperti apa ya Bu? Iya, tadi saat saya melakukan sesi coaching, saya menggunakan alur tirta itu yang terutama pertama sekali itu di alur tirta itu yang pertama ada tujuannya Bu, terus ada identifikasi, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab juga Bu. Nah, saya juga tadi melakukan ada present tadi yaitu kehadiran penuh ya Bu. Terus mendengarkan aktif. Saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar solusi dari permasalahan tersebut dapat ditemukan. Seperti itu Bu. Baik sekali ya Bu Rizky ya. Nah, antara 1 sampai 5 saya bisa memberikan skala yang paling bagus terhadap Rizky, yaitu skala paling 5. Dan Terima kasih Bu. memang sudah cukup bagus Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci atau kepada Ibu Wati. Nah, pada sesi berikutnya semoga bersama rekan-rekan guru dan siswa sukses selalu buat Bu Rizky, dan semoga selalu Bu Rizky bisa menjadi coach untuk rekan-rekan guru tersebut. Ya, terima kasih Bu Jumini. Ya, terima kasih Bu, sama-sama kita ucapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Jumini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Jumini? Alhamdulillah sehat Bu. Perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillah perasaan saya hari ini sangat luar biasa, sangat happy sekali. Oke, pada kesempatan nanti Ibu akan berperan menjadi coach untuk Ibu Rizky. Persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Di sini saya sudah mempersiapkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur tirta. Jangan lupa nanti ya Bu, ada 3 kompetensi inti, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan berbobot juga harus dipersiapkan. Oke, selamat bekerja Bu Jumini. Ya, terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jumini. Apa kabarnya Bu Rizky hari ini? Kabar saya baik Bu, tetapi banyak sekali permasalahan di hati saya yang ingin saya curahkan Bu sama Ibu ya Bu ya. Permasalahan saya di sekolah. Gini Bu, kan kemarin ada beberapa waktu yang lalu saat pembelajaran di sekolah itu di saat saya masuk Bu, anak-anak mengeluh karena 2 jam pertama itu kosong Bu, pembelajarannya itu kosong, tidak ada guru. Jadi anak-anak mengeluh. Terus saya tanyakan kenapa, ada apa? Jadi mereka mengatakan bahwa guru bidang studi pendidikan agama tidak masuk Bu, dikarenakan di saat pelajaran pendidikan agama tersebut anak-anak sibuk untuk membuat PR. Jadi guru agamanya sudah memberitahu bahwa ini pelajaran agama, tapi anak-anak masih juga sibuk untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Jadi sehingga anak-anak tidak fokus saat pembelajaran pelajaran agama tersebut. Jadi si guru bidang studi itu keluar Bu, jadi nggak masuk lagi. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini kan Bu, saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan agar kondisinya kembali normal seperti itu Bu, agar guru bidang studi tersebut mau masuk kembali ke kelas saya seperti itu Bu. Begitu ya Bu Rizky ya. Berarti pertemuan coaching hari ini tujuannya apa ya Bu Rizky? Saya ingin tujuannya itu agar kondisi belajar mengajarnya kembali berjalan seperti biasanya dan guru bidang studi tersebut mau masuk kembali di kelas saya. Berarti Bu Rizky ingin pertemuan coaching kali ini tujuannya ingin bahwa guru bidang studi tersebut tepat waktu lah untuk masuk ke dalam kelas Bu Rizky ya begitu. Iya, mau masuk kembali. Oh ya, mau masuk kembali akibat anak yang tadi masih mengerjakan PR waktu pelajaran beliau sudah jatuh waktu sudah masuk gitu ya Bu Rizky ya. Nah, begini Bu Rizky, apa tujuan akhir Ibu yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan akhirnya Bu, ya seperti saya bilang tadi Bu, tujuan akhirnya semoga semuanya berjalan dengan baik, guru bidang studi tersebut mau masuk kembali, dan anak-anak tidak mengerjakan tugas yang lain di saat pelajaran agama gitu Bu. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Ibu ingin miliki? Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk melakukan kegiatan tersebut Bu Rizky? Kesempatannya saya bisa berbicara langsung mungkin sama guru agama tersebut mungkin Bu. Oh iya baik. Begitu ya Bu Rizky ya. Iya. Nah sekarang dilihat dari posisi sekarang Bu, kira-kira Bu Rizky berada di dalam skala berapa antara 1 sampai dengan 10 keberhasilan Ibu dalam bertemu atau berjumpa dengan guru bidang studi tersebut? Kalau sekarang Bu, posisi saya keberhasilannya baru ada di tingkat 6 Bu, saya rasa Bu. Karena berarti nantinya ingin naik ke skala yang keberapa Ibu Rizky yang ingin Ibu harapkan? Setelah sesi coaching ini ya Bu ya, saya ingin berada di posisi 8. Nah, lebih baik lagi saya berada di posisi 10 sih Bu, yang saya inginkan. Bagus sekali Bu Rizky ya. Kira-kira
kekuatan apa yang Bu Rizky miliki untuk mencapai tujuan tersebut ya Bu? Kekuatannya saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, ataupun saya bisa memberikan nasihat yang lebih mendalam lagi terhadap siswa-siswa saya agar lebih disiplin. Jadi pada saat pembelajaran bidang studi yang lain, mereka tidak sibuk untuk mengerjakan tugas. Padahal Bu, dan saya akan mengurangi jumlah PR yang biasanya saya memberikan 10, mungkin saya bisa memberikan 5 saja Bu, agar PR-nya tuh bisa selesai di rumah dan tidak mengerjakan PR lagi di sekolah gitu. Iya. Baik Ibu, kira-kira peluang kemungkinan yang Ibu ambil nanti seperti apa ya yang akan Ibu ambil peluangnya? Saya mungkin bisa berjumpa langsung Bu dengan guru tersebut. Ya, saya akan mendiskusikannya, dan saya juga akan lebih maksimal lagi supaya guru tersebut mau masuk kembali Bu ke kelas saya. Iya, bagus sekali Bu Rizky ya. Kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan jika ada gangguan atau hambatan yang akan Ibu hadapi? Bagaimana solusi yang akan Ibu lakukan jika ada gangguan atau hambatan? Iya, solusinya mungkin saya bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Terus saya juga akan bertanya langsung dengan guru tersebut dan berdiskusi agar dapat menemukan titik temunya dari permasalahan ini Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Rizky ya. Nah, hambatan apa yang Ibu alami? Kalau untuk sekarang Bu, hambatannya ibu tersebut masih tidak mau masuk ke kelas saya Bu. Mungkin karena si siswanya ini terlalu tidak patuh ya Bu, ataupun tidak disiplin. Jadi itulah yang menjadi hambatannya, sehingga ibu guru tersebut tidak mau masuk ke kelas saya. Begitu ya Bu Rizky ya. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya Bu, saya akan berkoordinasi langsung Bu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan memberikan arahan kepada siswa-siswa saya. Saya juga akan berdiskusi langsung dengan guru tersebut. Kira-kira jangka waktu berapa lama yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut, Ibu Rizky? Saya rencananya dalam beberapa hari ini Bu, 2 atau 3 hari ke depan ini Bu, akan saya lakukan. Ya bagus sekali, berarti targetnya semakin cepat semakin bagus ya Bu Rizky ya. Iya. Saya ingin selesai terus Bu masalah ini. Iya, benar sekali Bu Rizky. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya apa Bu Rizky? Ukuran keberhasilannya jika ibu tersebut, guru bidang studi tersebut mau masuk kembali Bu ke kelas dan proses belajarnya kembali normal Bu. Komitmen bagaimana dalam kegiatan tersebut yang akan Ibu lakukan? Bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmennya saya akan terus berjuang. Komitmennya saya akan terus memberikan arahan. Saya akan terus menegur siswa saya yang tidak disiplin. Terus saya juga akan terus mendekati guru tersebut Bu. Ada tidak Bu teman-teman dari sekolah Ibu yang dapat membantu dengan permasalahan yang sedang Ibu Rizky hadapi saat sekarang?
Oh ada Bu, saya bisa meminta bantu kepada teman-teman yang lain. Nanti ada Bu Darmini, ada Bu Nur. Saya bisa minta bantu kepada mereka. Mereka pasti mau membantu saya Bu. Ya, bagus sekali Bu ya. Dengan adanya kerjasama mungkin kita lebih efektif dalam melaksanakan rencana yang kita akan lakukan dengan Bu Rizky ya. Nah, sekarang tindak lanjut di kemudian hari apa yang bisa Ibu lakukan? Tindak lanjutnya Bu, saya akan mendisiplinkan lagi siswa saya. Saya akan saya akan membuat satu perubahan ataupun saya akan membuat kesepakatan kelas. Saya akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswa saya agar mereka dapat mengingat kesepakatan kelas tersebut dan dapat menjaga sikap dari kesepakatan kelas tersebut. Baik Bu Rizky, semoga dengan sesi coaching hari ini bisa terwujudnya aksi yang dapat Ibu lakukan, bisa memaksimalkan harapan yang Ibu ingin sampaikan terhadap anak-anak Ibu tersebut. Iya Bu, terima kasih Bu Jumini, berkat sesi coaching ini jadi saya menemukan solusi bahwa saya harus membuat kesepakatan kelas Bu. Iya. Sebelumnya saya tidak terpikir untuk membuat kesepakatan kelas, tapi melalui sesi coaching ini timbul ide saya untuk membuat kesepakatan kelas. Bagus sekali Bu Rizky ya. Saya kira sesi coaching ini sampai di sini ya Bu Rizky ya, karena Bu Rizky sudah menemukan solusi dari mungkin dengan adanya kita sharing atau kita saling bertanya melakukan coaching. Bu Rizky memiliki ide-ide yang cemerlang. Semoga kedepannya rencana yang akan Ibu lakukan terhadap anak-anak Ibu dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu Jumini. Mungkin hanya sampai di sini sesi coaching kita Bu Rizky ya. Semoga dapat menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita terhadap masalah yang kita hadapi. Baik Bu Jumini, terima kasih banyak Bu Jumini. Ya, terima kasih Bu Rizky. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Jumini, luar biasa. Bu Jumini coaching sangat baik. Saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, ada juga empatinya juga tadi yang saya lihat, kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sambil mengevaluasi tadi sebenarnya Tirta yang akan lakukan tadi seperti apa? Nah, di sini saya menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, rencana aksi, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab supaya Bu Rizky mampu menyelesaikan permasalahannya dengan menceritakan unek-unek yang terjadi kepada Bu Rizky. Oke Bu, antara skala 1 sampai dengan 5, saya bisa memberi skala 5 untuk Ibu. Semoga coaching-coaching ini bisa dilakukan pada sesi berikutnya bersama rekan-rekan guru dan siswa. Selalu ya Bu, untuk Bu Jumini. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya sudahi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.